dulu kalau keluar nggak bawa uang cash atau nggak bawa dompet, pasti panik banget kan? Nah, tenang aja, di zaman yang udah modern ini, sekarang tuh udah ada solusinya loh. Yuk kita simak lebih lanjut. Halo kakak, mau pesan apa? Ibu, aku mau pesen ayam bakarnya satu, sama es teh manis barbarnya satu, totalnya berapa? Es teh manis sama itu ya, jadi 27. Tapi bayarnya nanti aja deh, habis makan ya. Oke, Bu, makasih. Sama kakak. Sayang banget. Oh iya, Bu belum bayar ya? Ki, gue lupa bawa dompet. Gue minjem uang dulu, bisa nggak? Hah? Bentar. Duh. Tenang. 2026, kalian masih nggak tahu Kris? Emang Kris apa sih? Sini, gue jelasin. Jadi, financial technology atau yang biasa disebut fintech adalah inovasi teknologi di bidang keuangan untuk mempermudah transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Salah satu penerapan fintech dalam sistem pembayaran adalah Kris. Kris adalah standarisasi pembayaran dengan menggunakan metode kode QR dari Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Nah, Kris ini banyak banget menyatukan berbagai macam aplikasi pembayaran digital seperti OVO, Dana, ShopeePay, GoPay, dan mobile banking yang menjadi dalam satu kode tunggal. Nah, tenang aja, Kris bebas admin kok. Nah, gimana? Kalian masih ragu nggak pakai Kris? Kalau kalian masih ragu, yuk kita simak lebih lanjut. Saya dengan Veronica, asisten direktur di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran di kelompok inovasi teknologi sistem pembayaran. Jadi di sini saya bersama dengan Mbak Dea di sini. Kita yang sehari-harinya menangani terkait Kris di Bank Indonesia seperti itu. Ya, jadi sebenarnya Kris ini merupakan implementasi dari blueprint sistem pembayaran Indonesia gitu ya. Terutama pilar inovasi. Inisiatifnya juga ada 4 IRD kita sebut. Jadi sebelum ada Kris, istilahnya kita sebagai pengguna harus punya dan install berbagai macam aplikasi. Jadi merchant harus punya beberapa QR yang bisa memfasilitasi pembayaran pengguna dari berbagai aplikasi seperti itu. Jadi sifatnya dulu QR code-nya eksklusif gitu ya, sehingga pengguna maupun merchant harus memiliki banyak QR dalam satu merchant gitu. Nah, dengan adanya Kris itu semua jadinya distandarkan gitu ya. QR-nya distandarkan. Makanya namanya Kris, QR code standar, QR code Indonesian Standard atau QR code standar pembayaran nasional gitu. Nah, ini yang digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang dimiliki masyarakat. Jadi tadinya QR-nya banyak, jadi satu QR gitu ya. Sehingga pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, praktis, dan efisien gitu ya. Dan kenapa Kris disebut sebagai praktis gitu ya? Karena kalau kita lihat tuh bentuk-bentuk Kris, Kris MPM yang merchant presented mode gitu ya, di mana merchant menampilkan Krisnya, itu sangat mudah ya, bisa dilihat. Biasanya kita lihat di merchant itu ada yang membuat Krisnya di akrilik gitu ya, bahkan kayak pedagang bakso gitu, dia hanya tinggal menempelkan Krisnya di tempat dagangannya gitu ya. Ada juga yang bikin Krisnya ditampilkannya menggunakan lanyard gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat juru parkir menggunakan Kris. Nah, mereka menggunakan lanyard untuk menampilkan Krisnya gitu ya. Kenapa kita bilang Kris sebagai game changer pembayaran digital gitu ya? Selain tadi ada latar belakangnya dari yang beberapa QR code menjadi satu Kris. Nah, sebenarnya Kris ini menjadi game changer karena dia diarahkan sebagai entry point untuk masuk ke ekosistem digital gitu bagi UMKM gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan pembayaran menggunakan Kris ini, banyak merchant yang jadinya bisa masuk ke ekosistem digital seperti e-commerce gitu kan, kemudian social commerce, live commerce, quick commerce gitu. Jadi kita membantu UMKM khususnya
untuk masuk ke apa ya, untuk naik kelas lah istilahnya, mereka bisa melakukan transaksi secara online gitu ya. Oleh karena itu memang KRIS itu mendukung inklusivitas dan konektivitas di sini kalau kita lihat. Jadi dia mendukung UMKM untuk onboarding atau naik kelas gitu kan. Kemudian KRIS ini juga memungkinkan menerima pembayaran dari berbagai instrumen atau source of fund gitu ya. Jadi bisa menggunakan tabungan sebagai sumber dananya, tabungan kita, atau bisa menggunakan uang elektronik saver base gitu ya. Nah, jadi tentunya tidak bisa dipungkiri gitu ya, dengan adanya teknologi ini masih ada celah gitu ya, pastinya resiko-resiko dari penggunaan teknologi gitu ya. Namun untuk KRIS sendiri sebenarnya kita sudah mengoptimalkan gitu ya berbagai fitur keamanan KRIS gitu ya, untuk mencegah adanya resiko-resiko tersebut, penyalahgunaan tersebut gitu. Mungkin yang pertama bisa disampaikan bahwa KRIS diadopsi dari standar global IMVICO, ini merupakan international best practice gitu ya, dengan kita menggunakan standar yang sama dengan negara-negara lain. Ini kita harapkan tingkat keamanannya juga sudah baik dan cukup mumpuni gitu ya, karena memang sudah digunakan di negara-negara lain juga gitu. Jadi mekanisme pemrosesannya, kemudian skemanya seperti apa, itu sudah mengacu ke best practice di internasional seperti itu. Semua penyelenggara KRIS itu wajib berizin dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia gitu. Jadi misalkan BCA gitu ya, ketika dia mau menjadi penyelenggara KRIS gitu ya, dia perlu minta izin dulu ke Bank Indonesia gitu. Nah, ketika dia mengajukan perizinan ke Bank Indonesia, banyak hal yang kita akses dulu sebelum kita terima si penyedia jasa pembayaran itu, misalkan BCA tadi, untuk bisa memfasilitasi KRIS seperti itu. Jadi banyak aspek yang kita lihat. Salah satunya yang paling utama adalah standar keamanannya seperti apa. Jadi kita lihat mereka standar keamanannya seperti apa, dan kira-kira dispute resolution-nya seperti apa gitu. Nah, itu yang paling utama yang juga dilihat. Jadi kita tidak sembarang menerima penyelenggara yang mau memfasilitasi KRIS, tapi kita lihat juga bagaimana kemampuan dia untuk menjaga keamanan dan melakukan resolusi atas berbagai masalah yang mungkin akan terjadi gitu ya, ketika dia memfasilitasi transaksi KRIS. Kemudian yang ketiga, nah di sini aplikasi pembayaran yang menggunakan KRIS tentunya sudah menggunakan teknologi keamanan terkini. Salah satunya menggunakan two-factor authentication gitu ya. Jadi untuk mencegah adanya fraud-fraud yang mungkin terjadi di aplikasi pembayaran itu sendiri. Nah, begitu juga aplikasi pembayaran KRIS juga sudah memiliki fitur anti-fraud detection system gitu ya. Itu untuk mencegah atau memitigasi transaksi yang mencurigakan. Jadi PJP dalam hal ini bank maupun non-bank gitu, mereka memiliki berbagai mitigasi yang digunakan, yang dilakukan untuk mencegah adanya fraud dalam penggunaan KRIS. Nah, kemudian yang terakhir di sini bahwa KRIS tidak dapat dipindai menggunakan kamera biasa gitu ya. Jadi kita nggak bisa tuh buka kamera dan langsung scan KRIS dan bisa diproses gitu ya, kita nggak bisa. Tapi kita harus buka aplikasi pembayaran dulu, kemudian kita pilih menu KRIS dan kita scan KRIS gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman mungkin pernah lihat berseliweran di media sosial gitu ya, bahwa ada orang yang seolah-olah menggunakan fitur kamera dan scan KRIS, kemudian dia bisa melakukan pemrosesan pembayaran gitu. Padahal itu sebenarnya nggak bisa, kita nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan aplikasi pembayaran dulu, masuk ke aplikasi pembayaran baik bank dan non-bank, pilih menu KRIS, baru kita bisa scan KRIS. Jadi tidak bisa menggunakan kamera biasa, seperti itu. Jadi memang yang tadi, aspek teknologi itu salah satu yang paling rentan itu adalah sisi human-nya, biasanya seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kami selalu menganjurkan bagi merchant maupun bagi pengguna itu untuk harus memastikan beberapa hal ini gitu ya, untuk memastikan keamanan transaksi KRIS-nya gitu ya. Nah, bagi merchant di sini kami meminta merchant untuk yang pertama berhati-hati dalam menyimpan QR code-nya gitu ya. Jangan sampai KRIS-nya diletakkan di tempat yang tidak diawasi secara reguler gitu, karena mungkin ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penggantian KRIS-nya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah tahu ada kasus penyalahgunaan KRIS di masjid gitu ya. Jadi dia karena KRIS-nya diletakkan di tempat umum gitu ya, di tempat umum, nah ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengganti KRIS-nya. Sehingga ketika di-scan, KRIS-nya tidak masuk ke rekening masjid itu sendiri, tapi KRIS-nya dananya malah masuk ke rekening pribadi orang yang mengganti KRIS tadi gitu ya. Jadi memang itu harus diperhatikan oleh merchant. Jadi merchant-nya harus memastikan KRIS-nya itu benar
gitu ya, dan mudah untuk diawasi seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan meminjamkan kris ke pihak lain gitu ya, karena takutnya yang tadi ada potensi penggantian kris seperti itu. Ada juga kasus di mana merchant yang krisnya itu diganti oleh pegawainya gitu ya, teman-teman mungkin pernah lihat juga. Jadi ada pegawai kasirnya yang mengganti krisnya, sehingga dana yang diperoleh dari konsumen, dari pembeli itu bukan ditujukan kepada merchantnya, tapi malah jadi masuk ke dana pribadi si pegawai itu, gitu. Jadi memang itu harus dipastikan krisnya benar oleh si merchant itu. Nah, kemudian tentunya krisnya perlu dijaga gitu ya, tidak boleh rusak gitu ya, karena kalau krisnya rusak kita tidak akan bisa melakukan transaksi gitu ya, krisnya tidak terbaca. Kemudian kalau ternyata krisnya hilang atau rusak, itu kita merchant bisa langsung menghubungi PJP-nya tadi, bank atau non bank, untuk segera mengganti krisnya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu merchant harus tahu cara pembayaran menggunakan kris gitu kan, supaya dia bisa membantu pelanggan gitu ya ketika akan melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, si merchant itu harus memastikan bahwa dana yang disampaikan kepada merchantnya itu sendiri sudah diterima gitu. Makanya merchant itu biasanya dia akan install istilahnya merchant apps gitu ya, untuk memastikan bahwa dana yang disampaikan oleh pengguna melalui kris itu sudah masuk ke rekening merchantnya gitu. Teman-teman mungkin pernah lihat di kasir-kasir itu mereka punya merchant apps untuk melihat dananya udah masuk. Atau teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya soundbox gitu ya, ketika kita scan kris soundboxnya bunyi gitu ya, kayak dana Rp5.000 sudah diterima. Nah, itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh merchant untuk memastikan bahwa dananya sudah diterima melalui transaksi kris itu gitu. Nah, untuk pengguna sendiri, kita sebagai pengguna kita juga harus menjaga keamanan transaksi kris gitu ya. Yang pertama, kita harus lihat petunjuk pembayarannya yang diinformasikan oleh merchant gitu ya. Kemudian kita harus pastikan ketika kita scan bahwa merchant yang kita tuju itu benar gitu ya. Kita harus make sure gitu ya bahwa merchantnya benar. Kalau ternyata merchantnya salah gitu ya, kita bisa konfirmasi ke merchantnya gitu ya, bahwa apakah ini benar gitu ya tujuan merchantnya gitu ya. Kalau ternyata tidak benar, itu kan membantu merchantnya ya, bahwa mereka sadar bahwa ternyata krisnya misalkan ada yang mengganti gitu ya, atau krisnya ternyata keliru seperti itu. Nah, yang ketiga itu yang tadi, memastikan nama merchantnya tercantum di aplikasi itu memang benar sesuai dengan tujuan transaksi. Dan kemudian yang keempat, masyarakat juga diminta untuk aware gitu ya, kalau menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil merchant, atau informasi transaksinya nggak sesuai dengan tujuan pembayaran, itu perlu disampaikan kepada merchantnya itu sendiri gitu ya. Jadi supaya merchantnya lebih aware gitu sih. Mungkin itu ya beberapa cara kita memastikan bahwa transaksi menggunakan kris ini aman gitu ya, aman sehingga pengguna maupun merchant juga nyaman menggunakan kris. Mungkin itu teman-teman beberapa informasi yang disampaikan. Terima kasih atas pemaparannya. Selamat sore. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Semoga dimudahkan untuk perkuliahannya juga. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Oh gitu. Ya udah deh, gue bayar dulu ya.